Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Agribisnis bersama saya Amelia Haris Nasution. Pada kali ini kita akan membahas mengenai alat pengendalian keuangan agribisnis dan juga alat pengambilan keputusan manajemen dalam keuangan agribisnis. Kita mulai dengan alat pengendalian dalam keuangan agribisnis. Adapun tujuan dari pembelajaran kita tentu saja adik-adik dapat menjelaskan dan mengemukakan kembali pengertian dan tujuan pengendalian agribisnis, termasuk juga nanti berkaitan dengan pengambilan keputusannya. Dan kita masuk saja ke materi kita. Sekarang kita awali dengan pentingnya pengendalian. Jadi program pengendalian dirancang untuk menjadi alat bagi manajer agribisnis untuk memantau dan memperkirakan hal-hal yang dicapai sehubungan dengan kendali biaya dan juga pendapatan tentu saja. Dan pengendalian merupakan sarana untuk memeriksa apakah terlaksana sesuai dengan sasaran dan jadwal dan untuk mengambil langkah perbaikan yang perlu untuk meraih keberhasilan. Nah, program dasarnya meliputi 3 langkah. Yang pertama tentu saja menetapkan tujuan atau goal atau standar prestasi terlebih dahulu, kemudian punya pengukuran prestasi terhadap tujuan dan standar yang telah ditentukan tersebut melalui sistem pengumpulan informasi, dan yang terakhir adalah dilaksanakan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan dari sasaran dan standar tersebut. Nah, tujuan pengendalian yang pertama adalah mengkonsolidasi wewenang dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas. Yang kedua, memperkirakan kecenderungan dan hasil, kemudian menyajikan informasi untuk perencanaan dan penyediaan sasaran di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menyajikan informasi tentang pengalaman di masa lalu. Dan tentu saja pelaksanaan program atau prosedur pengendalian tidak dapat dipisahkan dari yang pertama keuangan atau fiskal, kemudian terkait dengan operasi, di mana di dalamnya ada personalia dan manajemen, kemudian ada standar produksi, dan tentu saja terkait dengan mutu produknya. Nah, ini adalah program pengendalian yang merupakan alat peramal. Jadi dia disusun terus-menerus. Kalau seandainya sudah mencapai bagian sini ya, adik-adik disusun kembali. Jadi diawali dengan manajemen perencanaan keputusan, kemudian ditentukan sebelumnya sasaran dan tindakan, kemudian dilakukan arus informasi dari kegiatan, kemudian ditafsirkan informasi, kemudian dipikirkan ulang dan penaksiran ulang, kemudian disusun kembali. Makanya tadi saya mulai dari sini ya. Jadi disusun kembali, kemudian kembali menjadi sebuah manajemen perencanaan keputusan. Sebenarnya bisa diawali dari sini juga tidak masalah. Yang penting adalah adik-adik paham program pengendalian merupakan alat peramalan. Jadi dia berputar terus-terusan. Dan apakah perbedaan antara anggaran budget dengan perakiraan atau forecast? Nah, ini juga menjadi penting kita perhatikan dalam kegiatan peramalan tersebut. Di sini hubungan program peramalan. Adik-adik bisa lihat bahwa perakiraan biasanya merujuk pada keluaran bisnis, misalnya perakiraan penjualan. Ini terkait dengan anggaran merujuk pada masukan dalam bisnis seperti anggaran kas. Nah, kalau di perakiraan dan anggaran tidak dapat dipisahkan karena kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung dengan kapasitas pendapatan yang melebihi pengeluaran. Atau untung lah kalau bisa untung lebih bagus, kalau enggak break even paling kurang. Dan anggaran harus memperlihatkan priority dan arah dari sasaran bisnis. Jenis-jenis program pengendalian, yang pertama teknik kuantitatif dalam merancang anggaran, yang kedua teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran. Dan teknik kuantitatif dalam merancang anggaran itu bisa dilihat dari proyeksi linear menggunakan data kecenderungan masa lalu yang diolah secara matematika untuk memperoleh kecenderungan yang sama pada masa yang akan datang. Kemudian teknik kuantitatif dalam merancang anggaran. Jadi dilakukan yang kedua dengan melakukan perancangan model. Jadi modelnya itu menunjukkan penampilan abstrak, biasanya dalam bentuk matematika yang menggambarkan semua faktor yang terlibat dan menunjukkan pengaruh relatif dari semua faktor pada keseluruhan situasi. Model ini juga menunjukkan bagaimana perubahan dalam sesuatu atau sekelompok faktor mempengaruhi faktor lainnya.
Dan teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran misalnya dilakukan melalui konsensus. Jadi pendapat ahli yang bekerja di perusahaan ditanyakan secara terpisah mengenai faktor-faktor tertentu, akan tetapi memiliki kelemahan. Data yang terkumpul bisa jadi merupakan titik kelemahan perusahaan, akan tetapi juga memiliki kelebihan, yaitu mendapatkan berbagai sudut pandang dari peserta. Teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran itu juga terkait dengan logika atau gabungan dari kenyataan induksi-deduksi dengan atau tanpa bantuan rekan. Logika harus diperkuat dengan informasi dan data yang tepat. Dan teknik kualitatif dalam pengembangan anggaran yang ketiga adalah skenario, yaitu mengembangkan anggaran dari berbagai kemungkinan atau skenario. Jadi masing-masing skenario dapat dibanding-bandingkan. Dan ada lagi jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran jangka pendek, itu sesuatu yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun dan biasanya membutuhkan pelaporan yang lebih pendek. Dan yang kedua adalah anggaran jangka panjang, itu 2 tahun atau lebih dan biasanya dilaporkan atas dasar tahunan atau 6 bulanan. Dan sasaran akhir dari anggaran adalah tentu saja meramalkan dan mengendalikan masukan untuk memperbesar pengendalian atau return dari sumber daya yang tersedia pada agribisnis. Nah, evaluasi dari program pengendalian adalah kesempatan baik selalu berpihak pada sesuatu yang dipersiapkan. Ini yang harus diingat, bahwa kalau dari evaluasi itu, ini yang akan menjadi pertimbangan. Dan faktor pengendalian utama yang pertama adalah sampai seberapa pentingnya informasi tersebut. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika informasi itu tidak diketahui. Kemudian, apakah informasi itu akan digunakan. Kemudian, apakah informasi itu akan akurat. Atau yang kelima, berapakah biaya jika dibandingkan nilainya. Dan manajemen dalam penyimpangan itu terkait dengan memusatkan pada bidang-bidang agribisnis yang mengalami penyimpangan atau terdapat sebuah masalah dan membuat data lebih mudah dipahami dan dimengerti. Pengendalian kredit juga ada di dalam pembahasan kita. Jadi ini mendapat perhatian khusus karena tidak ada faktor tunggal lainnya yang menyebabkan banyak masalah keuangan yang serius pada agribisnis. Pemberian kredit merupakan salah satu cara memikat pembeli, misalnya distributor pupuk pada petani. Cara menjual termudah bagi sektor agribisnis adalah melalui transaksi tunai. Dan juga kredit adalah bagian dari penjualan, di mana cara menjual termudah bagi sektor agribisnis adalah melalui transaksi tunai seperti yang disebutkan di depan. Sedangkan dalam sektor agribisnis, kredit merupakan sesuatu yang diharapkan oleh pembeli. Dan bidang yang paling penting dan membutuhkan program pengembangan adalah bidang pengendalian kredit, di mana biaya seringkali menyebabkan kesulitan keuangan yang serius bagi agribisnis. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengambilan keputusan manajemen dalam agribisnis. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai suatu proses memilih satu cara atau arah tindakan dari beberapa alternatif yang ada demi tercapainya hasil yang diinginkan. Nah, proses pengambilan keputusan itu dapat dilakukan berupa prosedur yang logis untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisisnya dan menghasilkan pemecahan. Nah, langkah-langkahnya tentu saja yang pertama kali yang harus dilakukan adalah identifikasi masalah. Ini sering merupakan hal yang sulit karena antara gejala dengan masalah yang sesungguhnya seringkali terdapat pengacauan atau sangat dekat sekali gitu ya. Misalnya kita bisa melihat sebagai masalah laba yang rendah, padahal laba yang rendah tersebut hanya merupakan akibat dari sistem distribusi yang tidak efisien dan berbiaya tinggi. Nah, apabila masalah telah dirumuskan secara jelas, maka kita akan dapat menangani secara mudah. Kemudian ada lagi langkah kedua, yaitu ikhtisar fakta. Jadi langkah ini mengutamakan dan menyoroti informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pemecahannya. Mungkin akan sangat penting untuk mencatat tujuan perusahaan secara keseluruhan, kemudian dampak permasalahan terhadap bisnis, kemudian faktor-faktor lingkungan yang membatasi kemungkinan pemecahan, atau faktor teknis yang mempengaruhi hasil. Dan yang ketiga adalah penataan alternatif. Ini merupakan langkah yang mengidentifikasi dan mengumpulkan alternatif-alternatif pemecahan yang layak
Untuk menyimak berbagai kemungkinan, hanya pemecahan yang layaklah yang harus dipertimbangkan. Yang keempat adalah analisis. Langkah ini mungkin memerlukan pengujian yang sulit, yakni pertimbangan mengenai laba rugi untuk setiap alternatif, dan ini menyangkut tujuan jangka panjang dan pendek perusahaan. Walaupun analisis harus objektif, namun proses pemilihan akhir harus mengandung penilaian atau alternatif yang subjektif. Dan yang terakhir tentu saja adanya sebuah tindakan, yaitu langkah akhir melibatkan pelaksanaan pemilihan alternatif. Hal ini sering memerlukan perencanaan yang hati-hati sebelumnya, tetapi merupakan langkah yang kritis. Jadi tanggung jawab manajemen bukan hanya memutuskan saja, tetapi juga menuntut pelaksanaan dari hasil tersebut. Analisis volume biaya merupakan salah satu alat yang paling ampuh bagi seorang manajer agribisnis. Dengan memisahkan antara biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost, manajer dapat mempelajari dampak dari berbagai perubahan biaya dan harga atas laba yang menentukan jumlah bisnis yang perlu agar tercapai break even. Bahkan, dari analisis volume biaya ini juga dapat memproyeksikan jumlah bisnis yang perlu untuk mencapai tingkat laba tertentu. Alat lain yang digunakan secara luas meliputi konsep nilai waktu dari uang. Jadi keputusan investasi harus mempertimbangkan biaya uang yang terikat dalam investasi selama periode. Ini adik-adik sudah pernah menyinggung di SKB. Jadi arus kas yang didiskontokan dan nilai sekarang bersih dari uang merupakan metode untuk mengevaluasi berbagai alternatif investasi yang digunakan secara luas oleh para manajer agribisnis. Dan ini adalah bagian terakhir dari topik ini, dan ini adalah referensi yang digunakan untuk membuat materi ini. Nah, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, tergantung adik-adik yang membuka video ini.